sebagai ibu ya, dan sebagai santri. Itu manusia itu memang makhluk unik yang diciptakan Allah dengan berbagai macam kapasitas uniknya juga. Harusnya bagi orang tua tuh merasa berat hati sekali ketika memberikan perintah tapi belum memberi contoh. Bukan karena dia kaya terus dia berbagi, enggak, tapi karena dia sejak miskin pun dia sudah punya mentalitas berbagi. Yes. Makanya menyenangkan orang lain itu kan kebaikan. Dan Imam Ghazali juga berpesan gini, ketahuilah kalau misalkan kita melakukan atas nama kebaikan, tapi caranya nggak baik, itu niatnya nggak baik. Mata udah mata cinta, jeleknya juga jadi baik gitu. Kama anna aina sukti tabju masawi. Tapi kalau misalkan mata udah mata benci, baik juga jadi jelek. Baik dari orang tua misalkan, yang tadinya belum ada ilmunya, setelah dia ada ilmunya, dia akan lebih bijaksana. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali ke podcast Medina, Media Dakwah Islam Indonesia Berkah. Insya Allah kita akan ke depan ini akan bersama Ustadz Rizky yang Ciami dah, pokoknya Ciami Bambang. Intinya semoga semangat untuk mendengarkan, melihat, menyaksikan, menikmati podcast ini sampai selesai. Apa kabar Ustadz Rizky? Alhamdulillah sehat. Jadi harus senang karena semangat ya? Vibes ceria itu nanti sampai ke audiens kita. Insya Allah. Baik Ustadz, kita sering lihat mendengar banyak banget di sosial media, di televisi apa segala tentang tingkah laku anak-anak. Ini bicara tingkah laku anak-anak yang ada lah. Yang kita lihat di televisi ada yang yang berani sama orang tuanya, kemudian minta sesuatu nggak diturutin itu. Nendang pintu dapat air up. Iya, yang kayak gitu-gitunya kan ya. Aku ngeliatnya sedih banget ya, maksudnya sampai sebegitunya sih manusia ini bakal apakah diajarin orang tua? Mungkin orang tuanya ngajarin cuma, itu saya nggak tahu. Nah, gimana pandangan Ustaz? Nah, itu kan kemarin sudah dibahas tuh terkait keteladanan makanan abna mahual aba. Jadi ya anak itu duplikasi orang tua, makanya penting yang keteladanan itu. Nah, nanti insya Allah karena itu sudah dibahas. Jadi insya Allah nanti teman-teman tinggal cek di video sebelumnya bahwasanya keteladanan itu penting sekali. Jadi jangan sampai kita memerintah tanpa memberi contoh. Nah itu poinnya. Oke, memerintah tanpa memberi contoh. Jangan sampai seperti itu. Jadi salah satu cerita sedikit ya, long story. Ibu saya itu sudah memasukkan saya ke koran pos kota dari saya umur 3 tahun, Mas Agung. Untuk ditulis nama saya Rizky Prego, cita-cita saya penghafal Al-Quran. Biasa. Ini kayaknya baru sekali ini ya diceritakan. Iya, itu padahal itu masih ada. Korannya itu masih ada ditempel di album, di laminatnya ditempel di album. Jadi itu cita-cita lama yang menjadi doa. Makanya kemarin di pertemuan sebelumnya saya bilang proposal doa itu penting dari jauh-jauh hari. Siap. Nah itu singkat cerita itu ibu saya mulai menghafal Quran itu kelas 3 saya kelas 3 SD. Jadi posisi sudah punya anak, posisi ayah sudah lagi merintis bisnis, jadi dia benar-benar menjadi multi talent. Multi talent atau multifungsi ya, berperan ganda benar. Jadi sebagai perintis bisnisnya ayah juga, sebagai ibu dan sebagai santri ya gitu. Dan setorannya Mas Agung itu dari Bekasi ke Pati, Jawa Tengah. Online atau offline doang, kan belum ada dulu. Jadi dulu sebulan sekali ayah saya nyupirin, nganterin. Ayah saya nganterin, jadi effort kalau mau anaknya nganterin. Ya, jadi itu saya pikir gini loh. Makanya anak saya juga dulunya perempuan gitu. Saya selalu pikir nanti kamu terlambat loh kalau nggak segera menyelesaikan hafalannya. Ternyata bahkan ketika sudah menikah, ketika sudah hamil dan lain, ternyata masih bisa proses. Iya. Itu. Manusia itu memang makhluk unik yang diciptakan Allah dengan berbagai macam kapasitas uniknya juga. Tergantung satu ya, kemauan, niat dan keyakinan dia apakah berhasil atau enggak. Karena gini, even sekarang zaman AI, bahkan melukis aja sekarang tinggal ketik deskripsi, keluar gambar. Tapi ternyata ada manusia yang bisa dengan 3 pulpen langsung gambar di 3 kanvas. Itu kan luar biasa. Iya, itu jadinya manusia itu selalu melampaui sesuatu yang diciptakan gitu. Ya, AI pasti manusia ada yang melebihi itu. Meskipun sekarang ada foto. Kalau dulu kan zaman dulu orang dilukis. Meskipun sekarang ada foto, ya tetap nggak bisa mengalahkan keindahan orang yang secara kapasitas melukisnya itu luar biasa. Sama-sama dengan
proses orang tua memberikan contoh kepada anak itu selama keinginannya besar, keinginannya kuat, pasti ada jalan dia akan menjadi hebat dan melampauinya. Kalau kata-kata zaman sekarang kan seperti itu. Jadi perjalanan ibu saya waktu itu kurang lebih 2 tahun setengah ya. Jadi setiap 1 bulan 1 juz, 1 bulan 1 juz itu, dan setiap 1 bulan itu ayah saya nyupirin. Kadang mungkin 2 bulan atau 3 bulan misalkan sudah mepet dengan Idul Fitri ya, sekalian jalan pas Lebaran. Pulang kampung. Dan itu ya sebenarnya effortnya nggak cuma effort mama ngafal kan, tapi effort biaya dari ayah buat OTW pulang pergi. Apalagi kan dulu belum ada tol Trans Jawa yang memangkas waktu. Sekarang hanya 6 jam sekarang, kalau ke Pati dulu lama banget. 10 sampai 12 jam. Dan itu ditempuh benar-benar, misalkan kita berangkat sore sampai sana agak malam, pagi menjelang siangnya setoran, mama ya malamnya sudah berangkat ke Bekasi lagi. Itu gitu. dalam kondisi hamil ya atau bagaimana? Saya kelas 3 SD pokoknya. Enggak. Saya dulu berkarir sebagai anak tunggal. Oh, di awalnya Iya, gitu iya, ya? Awalnya. iya. Adik saya. Iya, makanya jedanya agak lama. Iya, jeda agak lama. Adik saya hadir itu saya kelas 2 SMP. Jadi jarak saya sama adik saya cukup jauh, 14 tahun, dan ibu saya mulai saya kelas 3 SD menghafal tadi, kelas 6 itu saya kelas 6 maksudnya itu hatam. Selesai setorannya. Dan hatamnya nggak cuma sekedar hatam, tapi mengikuti prosedur itu semuanya dari 10 juzan, 2 juzan, 5 juzan, sampai 10 juzan. Ada metodenya lah pokoknya. Pokoknya 2 juz kali duduk berarti kan kurang lebih 15 kali setoran. Ini menarik sih Ustaz, tapi aku kalau kita bahas lagi jadi mundur lagi nih. Iya, soalnya kan bicara nanti, wah harus cari istri yang kayak begini ya, itu mundur lagi. Itu sebenarnya juga ayah nggak mungkin dulu nggak ngeliat potensi itu. Ya. Tapi yang ayah tahu pokoknya ini santri, udah itu aja. Oh gitu ya. Makanya yang dia tahu pokoknya ini santri, ini ya udahlah ini yang dicari itu. Jadi ya nggak tahu menahu juga kalau tiba-tiba harus nemenin itu, nggak tahu. Jadi kembali lagi ke foto pos kota saya waktu kecil itu. Jadi saya di print, ditaruh di pos kota dengan tulisan saya Rizky Prayogo, cita-cita saya penghafal Quran. Nah ternyata itu yang membuat ibu tuh semangat, mamaku semangat buat menghafal, karena gini, tidak mungkin saya memerintah tanpa memberi contoh. Jadi sadar dengan dirinya sendiri. Iya. Jadi makanya harusnya bagi orang tua tuh merasa berat hati sekali ketika memberikan perintah tapi belum memberi contoh. Itu harusnya berat hati sekali, karena hampir rata-rata seperti itu. Kiaiku tempat aku menghafal Quran pun, beliau punya anak 6-6-nya hafal Quran, dan bukan hafal saya tapi lancar, dan itu ya beliau tidak pernah berhenti mencontohkan itu. Bahkan nasihat beliau ke anaknya, ke santri-santrinya itu nggak pernah berubah. Itu aja satu. Pokoknya yang paling penting jangan lupa ngaji. Kayak sesibuk-sibuknya saya sekarang ngisi ceramah, ngisi apa gitu. Di handphone kan sering update lah. Itu yang beliau komen itu tidak pernah komentar, wah bagus ya udah ngisi ceramah di sini. Nggak pernah. Beliau berbangga hati saja tidak mungkin. Tapi yang beliau tanya setiap ngechat saya, udah ngaji belum? Gitu. Itu jadi jangan lupa deres itu. Makanya sisi keteladanan sangat penting, Mas Agung. Siap. Jadi balik ke yang tadi ya, kita di awal pembukaan tadi tentang fenomena yang ada. Ya, artinya kan sudah terjawab lah sebenarnya secara tidak langsung sudah terjawab. Tapi kalau mau didetailkan, misalnya katakanlah permasalahan ini apakah akan ada di setiap rumah tangga? Iya. Walaupun dalam konteks apakah, mohon maaf nih Ustadz, ketika dibilang sudah memakai labelnya Ustadz, apakah masih perlu diingatkan nggak sih misalkan? Oh iya dong, harus dong. Makanya di Quran ada istilah ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Atau kalau yang paling sering nih anak-anak SD pulang sekolah biasanya baca wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Jadi kenapa sampai di Quran itu wa tawasau bil haqqi? Nah, itu maksudnya karena kebenaran dalam Quran itu kan ada sahih, ya, ada solih gitu juga. Nah, itu dalam bahasa Arab itu ada sahih, dan kalau di Quran itu ada solih, itu artinya benar juga. Tapi ketika menggunakan redaksi al-haq, maka sudah pasti lawannya batil. Dia misalkan diperintahkan kebaikan, yuk ibadah sholat, nggak mau, yaudah berarti itu dia melakukan kebatilan. Misalkan dia tidak mau sholat gitu ya, menolak sholat gitu, atau puasa Ramadan itu wajib, kamu harus berpuasa. Terus dia nolak. Nah, itu berarti melakukan kebatilan. Itu sepenting itu, dan bahkan jadi gini. Waktu itu ada satu kajian ya, saya sama kiai saya nemenin beliau. Beliau mencirikan
salah satu ibadur rahman itu kan wa ibadur rahmanil ladzim sya'adihuna, ayat ini cukup populer. Tapi yang saya garis bawahi itu begini. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau ada orang bil lagwi, kita jalan-jalan ketemu orang kumpul-kumpul nggak jelas gitu ya, maksudnya ngobrolannya gibah, kumpulannya isinya gegawakan. Gegawa tuh bercanda-bercanda, ketawa-tawa ngakak gitu. Gegawakan bahasa Betawi kayaknya ya. Apaan tuh gegawa? Gegawakan tuh ya nongkrong sambil ketawa-ketawa, ya bercanda gitu ya. Oke. Ya inilah unfaidah lah kalau bahasa anak sekarang, unfaidah itu ya. Oke. Nah, ternyata di Quran ketika kita nemu itu wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kita harus marru kirama. Marru kirama ini melewati itu dengan cara yang mulia. Cara yang mulia itu maksudnya gini. Kita mencela nggak boleh. Menegur yang terlalu parah juga nggak boleh. Oke. Kalau bisa ikut masuk ke situ tapi nggak katut gitu ya, nggak ke bawah. Tapi menasehati, cuma jangan sampai mereka sakit. Dan itu kan sebenarnya sulit. Dan itu uniknya guru saya waktu itu mengawali ucapan ini dengan ini juga saya sulit melakukan. Nah itu maksudku beliau sendiri mengakui bahwa itu sulit dilakukan. Artinya tidak mengherankan kalau kadang kita negur ustadz juga sungkan. Maksudnya ya. Iya. Nah itu orang paham agama. Dan begitu. Nah maksudnya jangan sampai diomongin di belakang juga gitu. Ya tegur saja, tegur dengan dalil wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Cuman pesan Imam Syafi'i perlu diingat-ingat, jika menegur itu jangan sampai di khalayak umum. Kita cari tempat ya, waktunya tahu-tahu. Apa kita ajak ngopi atau kita chat secara personal. Itu berlaku untuk misal kalau kita bicara ke arah anak rumah tangga lah katakanlah, itu berlaku juga. Berlaku, sangat berlaku. Jadi ketika membentak anak atau mengomeli anak di depan umum ya memori itu teringat ya. Secara pribadi personal mungkin ada beberapa hal yang saya ingat dari hal itu gitu. Misalkan ini maaf ya mama, saya cerita dikit. jadi dulu kan kita kalau sekarang ada Lego ya. Lego. Nah dulu tuh ada yang sejenis Lego tapi lebih gede-gede nggak sih? Iya paham. Iya mainan bongkar pasang gitu. Ya, tapi juga emang kelakuan saya lucu. Kelakuan saya aneh-aneh sih emang dulu. Jadi gimana? Saya waktu itu bikin helikopteran dari Lego itu. Terus buat mama nih gitu kan. Habis itu saya kasih. Habis itu mama saya ngecek catatan sekolah. Kan kalau dulu kan ada buku tulis buat nyatet pelajaran. Ya. Nah, pertama kan biasanya kalau anak SD harus nulis tanggal sama hari tuh, Mas Agung. Ya, nulis tanggal sama hari. Yang di atasnya gitu. Iya, di atas nulis tanggal sama hari, sama kan buku catatan tulisan tuh ada dua muka kan. Satu kiri, satu kanan. Saya tuh nggak mau nulis di kiri. Di kanan semua. Iya, pokoknya kosong lah yang sebelah sini. Iya, balik halaman langsung sini balik. Ibu saya udah bilangin dari berkali-kali, Bang. Tuh sampai diomelin. Ditulis di yang kiri kotor. Apaan tuh? Kotor tuh bodoh. Astagfirullah. Tapi terus itu yang mainan saya yang helikopter itu dilempar ke depan bengkel. Jar gitu kan. Berkeping-keping juga tuh perasaan saya ikut pecah. Itu enggak lah itu mencari. Tapi gini, ya itu kan dalam tanda kutip diomelin di depan umum. Tapi sekarang semenjak kelahiran adik itu adik sudah nggak ada diomelin di depan umum, dan sebagai seiring tadi bertambahnya ilmu pengetahuan. Dan itu perlu juga kita memaklumi itu ya, namanya anak-anak awal ya, anak-anak uji coba. Anak-anak awal yang uji coba. Anak jadi pertama itu memang korban. Iya. Kasian sih. Jadi makanya itu kenapa saya sangat menekankan jika berproses menjadi baik, berproses menjadi soleh itu sesuatu yang jangka panjang dan terus menerus, tidak bisa tidak bisa sekali jadi. Ya lagi-lagi saya perlu ulang, kalau orang mendadak kaya mungkin malah. Tapi kalau orang mendadak baik itu enggak. Makanya kalau orang kaya yang hari ini dermawan itu perlu ditegaskan ya, bahwasannya memang dari dia miskin pun dia sudah suka berbagi gitu. Bukan karena dia kaya terus dia berbagi, enggak, tapi karena dia sejak miskin pun dia sudah punya mentalitas berbagi. Makanya tadi proses menjadi baik itu adalah jangka panjang. Nah, kembali lagi tadi ketika menegur dan sebagainya, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu perlu gini, ada kaidahnya. At-thariqah ahammu minal maddah. Jadi cara atau metode
itu lebih penting kadang daripada konten yang mau disampaikan. Caranya lebih penting daripada konten yang mau disampaikan. Jadi gini, itu makanya salah satu pesan. Itu saya baru tadi nulis outline buku tentang ini. Kiai Nur Ali punya pesan itu, slogan ini selalu ditempel di buku-buku santri baru, yaitu Kiai Nur Ali At-Taqwa, benar, pintar, terampil. Benar, pintar, terampil. Okay. Nah, kalau unsur benar dan pintar ini rata-rata kiai mungkin setuju lah. Dalam artian benar ini kan bisa dikatakan beriman, lalu jujur, lalu amanah, ini benar. Pintar itu tentu mengisi kebenaran tadi harus dengan ilmu. Ya, sederhananya wa may ya'mal bi ghairi ilmin mardudatun, ibadah yang tanpa ilmu pun biasanya tertolak. Jadi perlu pintar, perlu ilmu. Nah, terampil ini yang sedikit membedakan menurut saya dari kiai lain. Karena boleh jadi benar, boleh jadi pintar. Dia di posisi yang benar dan dia tahu ilmunya. Tapi negur di depan umum, mau batal kebaikannya. Terampil itu terampil itu maksud terampil itu kreatif. Terampil itu kreatif. Jadi kita tahu nih orang salah. Tapi kita tahu cara yang terbaik untuk menegur dia dan dia tidak patah hati. Oh, terampil dalam arti gini, maksudnya itu berarti tahu adab lah itu sebenarnya. Iya, jadi tahu torikohnya tadi. Karena at-torikoh ahum minal maddah, cara lebih utama daripada kontennya, dia pandai mengolah caranya tadi. Sehingga setiap orang yang punya keburukan dan dia sentuh dengan itu tidak merasa sakit dengan tegurannya. Itu terampil. Nah, sama-sama halnya dengan hari ini kalau semuanya sahabat Madinah punya WhatsApp, punya Instagram. Ciri-ciri orang terampil itu tidak negur lewat status WA. Ada emang? Ya. Tanyakan pada sahabat-sahabat kita. Jadi, boleh. Sahabat boleh kasih komen situ. Oke. Nah itu ciri orang terampil tidak menegur lewat status WA. Ciri orang terampil itu tidak menegur depan umum, tapi dia akan menyampaikan dengan cara-cara yang santun. Bahkan gini ya, Rasul sendiri ketika fenomena di Taif, posisi sedang sedih, ya kan? Oh, yang itu ya. Iya, posisi sedang sedih, dakwah ke Taif berharap dapat dukungan, dapat respon yang baik, ternyata ditimpuki batu sampai berdarah-darah. Lah kalau misalkan ngikutin kemauan egoisme manusia, yang kalau dia merasa menderita atau dibuat menderita orang lain, maka orang lain harus lebih menderita dari dia, kan gitu konsepnya kadang manusia. Oh, jangan gue doang dong. Kalau bisa dia lebih sakit. Bayangkan Anda di posisi Nabi waktu itu, lalu ditawarkan sebuah penawaran yang sangat-sangat konkret. Jadi gimana Rasul? Ini apa gunung kita terbalikin aja nih buat mereka nih? Oh ya, Jibril ya? Jibril. Kalau posisinya di situ seorang Rizky Prayogo, kalau bisa jangan gunungnya aja ya malaikat. Sama kebun-kebun yang lainnya balikin gitu. Kalau saya untungnya yang jadi Nabi Rasulullah gitu. Nabi jawabannya gini. Ya apa ya, mau nggak mau menyayat hati ya. Ya biarlah ayahnya seperti itu. Siapa tahu keturunannya akan ada yang menjadi pejuang dari agama kita. Dan itu perkataan ini sampai betul karena di antara putranya Abu Lahab atau Abu Jahal ada yang namanya Ikrimah. Ikrimah ini menjadi salah satu rujukan ahli tafsir dari kalangan sahabat. Walid bin Mughirah itu petinggi Quraisy, orang kafir, punya putra namanya Khalid bin Walid dan itu menjadi panglima Islam meskipun memiliki track record pernah mengalahkan Islam. Makanya Khalid bin Walid itu termasuk track record Khalid itu unbeatable. Tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Undefeated. Bahkan ketika jadi orang kafir, gak kalah. Gak kalah. Jadi sebegitunya husnuzon Rasul bahwasannya, wah ternyata kesabaran itu ada buahnya. Makanya proses panjang itu yang perlu kita terus renungi, terus tafakuri dan sambil memohon sama Allah tadi Mas Agung. Makanya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr itu penting banget dan perlunya diiringi dengan contoh dan keteladanan tadi. Kalau misalkan bayangkan ya misalkan Rasul emosian gitu. Pokoknya saya mau berdoa semua orang kafir diluluh lantakkan agar dakwah saya berjalan dengan baik. Bayangkan kita akan kehilangan Ikrimah, kehilangan Umar bin Khattab, kehilangan Khalid bin Walid. Maka dari itu saking lembutnya cara main Allah tuh gitu, gak kelihatan lembutnya itu. Kalau gue nanya. Tapi artinya gini, mohon maaf saya potong bentar. Artinya apapun itu, ketika kita tadi menghadapi sesuatu lah contoh keluarga kita atau anak kita atau mungkin siapa di antara kita yang
ketika kita mengingatkan tuh bukan berarti sekali ngingetin atau Oh iya, itu ada proses sabarnya juga. Terus menerus. Jadi at-thariqah minal maddah, tadi kembali ke keterampilan tadi. Keterampil ini kan nggak akan lahir, nggak akan muncul kalau nggak ada ilmu. Kalau nggak ada pengalaman, kalau nggak ada sisi kreativitas yang dibangun. Bahkan sekedar mendidik anak untuk mau ngajak main bareng, mau ngajak happy-happy bareng dengan cara yang berbeda itu kan butuh ide. Ya kayak Mas Agung, camping di masjid pernah nggak, sahabat Nabi? Camping di masjid. Itu butuh keterampilan. Artinya untuk mengolah itu butuh ilmu, butuh pengalaman yang siapa tahu pengalaman ini bisa diambil oleh orang lain. Dan itu berproses. Yang kedua, untuk kembali ke at-thariqah ahammu minal maddah tadi, lihat caranya Nabi membalas segala macam keburukan yang datang. Yang nangis itu bukan Nabi yang nangis dijahatin, itu yang nangis Fatimah, para sahabat. Jadi bahkan sampai ketika ini cerita mungkin belum begitu masyhur. Jadi Nabi ini kan ketika makan-makan atau punya rezeki pasti berbagi sama sahabat. Satu ketika ada nenek-nenek ngasih anggur ke Nabi. Lah, ngasih anggur lumayan ya kalau kita serenceng gitu lah. Apa sih namanya, pokoknya seitulah. Setangkai. Iya, setangkai gitu ya. Ada sahabat saat itu, kok Nabi makan sendiri. Lah namanya nenek-nenek ngasih Nabi, ngasih orang yang dicinta, seneng dong pasti. Apalagi yang kita kasih langsung dimakan. Iya. Anggurnya habis, neneknya cabut, neneknya pergi. Sahabat yang keder, ini nggak biasanya nih, Nabi kok nggak ngebagi. Baru dengar cerita ini. Nih, kok Nabi kok tumben nggak bagi? Kamu, ya Rasul, kenapa ya Rasul kok nggak dibagi? Tumben banget, mana makannya kayaknya enak. Oh, sini saya ceritain nanti ya gitu. Setelah neneknya tidak di hadapan Rasul, tidak di hadapan sahabat, baru Nabi bilang, menyenangkan orang lain itu kan kebaikan. Iya, sebuah kebaikan. Yang diajarkan kebaikan. Nah itu ternyata anggur ini asem, sepet. Ternyata anggur ini asem, sepet, dan Nabi bisa memakan itu sambil tersenyum. Seakan-akan manis ya? Seakan-akan manis. Kalau misalkan saya kasih ke kamu, saya khawatir kamu tidak bisa menjaga kebahagiaan si nenek tadi. Sehingga biarkanlah saya habiskan sendiri, yang penting nenek ini tetap terlihat bahagia. Jadi iya, kadang keterampilan butuh pengorbanan. Tadi jadi kalau sahabat-sahabat Madinah masih sanggup tersenyum di balik tangis, itu Anda hebat. Tersenyum di balik tangis itu hebat. Karena Anda bisa menjaga perasaan orang lain, bisa menjaga kebahagiaan orang lain, meskipun kadang ya cukuplah kita nangisnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, asik. Ya itu kayak gitu. Jadi proses menghadapi masalah, menegur orang lain. Bahkan gini, Imam Syafi'i dan Imam Ghazali juga berpesan gini, ketahuilah kalau misalkan kita melakukan atas nama kebaikan, tapi caranya nggak baik, itu niatnya nggak baik. Melakukan sebuah kebaikan, caranya nggak baik, niatnya nggak baik pasti. Niatnya pasti nggak baik. Kok bisa begitu ya? Karena gini, kalau misalkan niatnya baik, pasti dia akan berusaha melakukan dengan segala caranya yang baik juga. Agar tidak menyakiti. Kadang kan gini, ya maaf ya misalkan ini realita atau gimana. Tapi kadang kalau kita negur depan orang banyak, dengan gaya kita gitu, kadang emang ada aja emang manusia rasa pengen banget kelihatan mantep gitu. Paham. Kalau kata itu banyak yang terjadi. Kalau kata bahasa Betawinya, so banget iya gitu. so banget iya. Pengen dikata apa gitu. Nah itu maksudnya gitu. Tante kan dia bilang gini, ini sorry ya, nih niat gue baik nih. Nah, padahal dengan cara yang nggak baik itu pasti niatnya nggak baik. Makanya dia di lain perkataan Imam Syafi'i bilang wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tabdil masawi. Kalau mata udah mata cinta, jeleknya juga jadi baik gitu. Kama anna aina sukhti tabdil masawi. Tapi kalau misalkan mata udah mata benci, baik juga jadi jelek. Nah, makanya menghindari kecondongan perasaan itu, coba bersikap netral dengan menegur ya dengan cara yang terbaik tadi. Nah, even itu ke anak atau istri gitu misalkan. Oke, baik Ustadz. Misal contoh gini kan artinya kita kan tetap berusaha apapun itu menegur, tapi dengan cara yang baik, balas segala macam. Terus kemudian misalnya sudah terlanjur nih misalnya Ustadz. Kan Ustadz tadi bilang pernah cerita tadi yang kecilnya tadi. Nah, maaf. maksud aku
bagaimana cara mengobatinya misal katakanlah? Ini ngobatin yang terlanjur diomelin atau ngobatin orang tua yang mau berubah? Dua-duanya dong. Gini, iya tadi satu ya. Memang al ilmu nurun muktabas wa sahibu muqarraman ena jelas. Jadi ilmu itu jadi cahaya dan sahib ilmunya itu orang yang punya ilmu pasti akan dimuliakan dimanapun dia berada. Sehingga kalau semakin bertambahnya ilmu, dia akan semakin punya kemuliaan, kebijaksanaan dan lain sebagainya. Baik dari orang tua misalkan, yang tadinya belum ada ilmunya, setelah dia ada ilmunya, dia akan lebih bijaksana. Oke. Itu. Makanya ujung-ujungnya jadi gini, Mas Agus, ini saya juga baru tahu belum lama. Gimana? Kan kalau di Jawa dipanggil mbah, kakek itu mbah. Iya. Itu ternyata filosofi ini ilmunya nambah. Gitu. Oh gitu. Jadi dipanggil mbah karena ilmunya nambah. Ilmu nambah itu maksudnya yang seiring bertambah usia pasti makin bijak. Bertambah tua tambah bijak gitu kan? Iya, makanya mbah itu ilmunya nambah maksudnya. Makanya itu filosofinya ya? filosofinya gitu. Jadi makanya kalau misalkan sudah sepuh tapi masih mudah marah, masih mudah tersinggung, pasti jawaban tetangganya koyo cah cilik ae. Gitu. Jadi ternyata selentingan-selentingan gitu punya makna dasar yang cukup mendalam. Itu pertama itu untuk orang tuanya ya, artinya ilmu itu bakal menjadi cahaya. Nah, untuk anak tentu saja ya lagi-lagi ilmu itu berperan penting untuk apa? Untuk kita cara tahu mengobatinya gitu. Cara tahu mengobatinya gini. Misalkan kalau kita sudah tahu hal itu ternyata tidak baik, maka kita akan lebih mudah untuk memaafkan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Karena gini, manusia itu memang di set up untuk banyak kesalahan. Di set up untuk mudah salah, mudah lupa, tapi juga di set up untuk mau bertobat, untuk mau menjadi baik. Maka dari itu perbedaannya adalah gini. Kalau malaikat memiliki tempat yang bagus di sisi Allah, wajar aja karena dia di setupnya taat. Di setupnya taat. Tetapi juga misalkan seperti gunung, langit, bumi, makhluk Allah yang lain, itu iktiyatau'an au karhan. Ketika misalkan Allah merintah, seneng nggak seneng, ya lu harus nurut. Harus tunduk. Manusia pokoknya tidak. Yang berpotensi ada ngelawan dikit itu jin dan manusia gitu. Nah, manusia ini kan gini, kalau hewan, jadi jangan sampai kita berpikir kucing lapar makan, kucing pengen kawin ya dia kawin. Berarti dia mikir dong. Orang lapar dia nyari makan. Itu namanya insting. Nah, ya insting. Sedangkan kalau manusia itu misalkan dia lapar, dia makan tapi dia masih dihadapi pilihan, makan yang halal, makan yang haram. Makanya banyak pikiran. Dia bersedih mau beribadah atau terus larut dalam galau. Orang tuanya punya kesalahan, misalkan dalam konteks ini. Orang tuanya punya kesalahan masa lalu, ya dia mau memilih marah atau memaafkan. Sedangkan di Quran dikasih tips nih. Ciri-ciri yang bertakwa itu salah satunya wal qaldi minal ghaidhi wal afina 'anil nas, menahan amarah dan pandai memaafkan orang lain. Artinya gini, memaafkan itu kan juga sebuah seni ya. Makanya kadang ada buku-buku seni memahami kekasih, ada buku namanya seni memaafkan, ada buku yang namanya berdamai dengan diri sendiri dan lain sebagainya. Asli buku-buku itu mengolah ketakwaan dari sisi memaafkan gitu. Meskipun teori yang dipakai teori-teori psikolog, teori-teori yang lain sebagainya gitu. Bahkan sekelas teori psikologi law of attraction aja yang menyangka bahwasannya kita harus benar-benar berpikir baik supaya semua kejadian seperti apa yang kita pikirkan. Itu kan husnuzon. Simpelnya seperti itu. Jadi ketika manusia di set up seperti tadi, bisa salah, bisa marah, bisa kesel, bisa segala macam. Itu sebenarnya menuju proses bahwasannya ingin menunjukkan manusia ini makhluk yang berjasad kasar, tapi dia ruhaniah. Jasadnya kasar seperti hewan, tapi dia punya potensi melebihi malaikat. Kalau hatinya ditata menjadi qalbun salim, kalau dia mau memilih jalan takwa daripada jalan yang bermaksiat, maka itu. Jadi lagi-lagi titik utamanya, titik beratnya adalah belajar ilmu. Makanya tadi ilmu nurun muktabas, ilmu itu cahaya. Oke, baik Ustaz. Tadi kan aku jadi keinget ini sih, ketika penciptaan manusia, kenapa Allah tuh menciptakan manusia untuk menghuni di bumi dan jadi khalifah kan ditentang sama malaikat, sama jin. Ternyata memang
diciptakan dengan model kayak begini ini. Iya. Dengan adanya tujuan gitu. Iya, ada tujuan. Kan di juz 29 malah lucu lagi tuh, innal insana khuliqa halu'a. Iya, dia memang diciptakan banyak ngeluhnya. Iya. Sahabat Madinah yang suka ngeluh. Bersyukurlah Anda manusia bukan siluman. Jadi masih manusia. Kayak tadi Mas Agung cerita timnas sudah main bagus aja masih diomongin. Iya manusia. Berarti rakyat Indonesia bukan siluman. Itu karena Quran bilangnya innal insana khuliqa halu'a, diciptakan penuh keluh kesah. Idza masau syarru jazua wa idza masau khairu manua. Kalau dikasih keburukan dia nggak terima, dikasih kebaikan ngelunjak. Jadi udah sifat dasar. Terus tapi ada lanjutannya kan, illal musallin alladzina hum ala sholatim daimun. Kecuali orang-orang yang konsisten di atas salatnya. Maksudnya konsisten di atas salatnya itu gimana? Ya salatnya membangun hubungan integral ke Allah, pasca salatnya dia berbuat baik sama manusia lain.